Kita mulai dari yang pertama, Presiden Rusia Vladimir Putin membantah keras klaim yang menyebutkan pihaknya siap untuk menyerang NATO. Menurutnya hal tersebut adalah upaya bodoh untuk mempertahankan hegemoni global barat karena rasa takut. Putin ditanya tentang persiapan NATO untuk mempertahankan diri dari invasi Rusia pada pertemuan dengan para pemimpin kantor berita internasional besar di sela-sela Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg. Putin menjawab dengan geram yang menyebut omong kosong untuk menyerang NATO bertujuan untuk menipu masyarakat barat serta mendesak mereka untuk mempersenjatai diri dan mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Putin berulang kali membahas akar penyebab invasi Rusia di Ukraina, mulai dari kudeta yang didukung Amerika Serikat pada 2014 hingga kekejaman pemerintah Kiev di Donbas, serta kegagalan proses perdamaian Minsk yang dialami para pemimpin barat. Kita beralih ke berita yang kedua, Jenderal Iran tewas dalam dugaan serangan udara Israel di dekat kota Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni. Kejadian ini hampir 2 bulan setelah Republik Islam tersebut memperingatkan mereka akan membalas serangan terhadap kepentingannya. Berdasarkan laporan dari TV pemerintah Iran, Said Abyar yang digambarkan sebagai penasihat Korps Garda Revolusi Iran atau IGRC menjadi sasaran serangan bom yang juga mengakibatkan kematian beberapa warga sipil dan kerugian materi. Sejak perang saudara di Suriah meletus pada tahun 2011, Iran telah mengirimkan penasihat militer untuk mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad yang menyebabkan dugaan serangan Israel terhadap sasaran militer Iran. Operasi udara Israel di Suriah meningkat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober yang didukung oleh Iran. Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hossein Salami, pada hari Rabu mengancam akan melakukan pembalasan. Dalam komentar yang dibuat sehari setelah Said Abyar dimakamkan di Teheran, Salami memperingatkan Israel akan membayar pertumpahan darah tersebut. Kita beralih ke informasi yang ketiga, Amerika Serikat memperingatkan Israel soal diblokirnya dana ke otoritas Palestina di tepi barat. Padahal berdasarkan perjanjian perdamaian pada tahun 1990-an, Israel telah menegaskan bakal terus mengumpulkan dana untuk otoritas Palestina. Israel kemudian mengucurkan uang tersebut pada otoritas termasuk pendapatan yang diperoleh. Namun Israel telah memblokirnya sejak Oktober seiring meletusnya perang di Gaza. Amerika Serikat mengatakan Israel akan melihat dampak negatif yang besar jika otoritas Palestina runtuh dan harus segera mengalirkan pendapatan tersebut. Meski mengakui kekurangan di otoritas Palestina, dia mengatakan badan yang berbasis di Ramallah telah membantu menjaga stabilitas di tepi barat, bahkan ketika perang berkecamuk. Menurutnya jika otoritas Palestina runtuh dan ketidakstabilan menyebar di tepi barat, ini bukan hanya masalah bagi rakyat Palestina, tetapi juga merupakan ancaman keamanan yang sangat besar bagi negara Israel. Adapun penghentian dilakukan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Ia adalah politisi sayap kanan Israel yang menganjurkan pemukiman Yahudi di tepi barat. Berikutnya dari domestik, Prayogo Pangestu merupakan konglomerat dan menjadi jajaran salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Forbes Real Time mencatat harta kekayaannya lenyap 5,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 91,2 triliun rupiah. Imbasnya, saat ini harta kekayaan Prayogo Pangestu ditaksir mencapai 52,9 miliar atau 846,4 triliun rupiah. Penurunan signifikan harta kekayaan Prayogo disebabkan oleh amblesnya harga saham emiten yang dimiliki, yakni Brand, TPIA, BRPT, dan CUAN atau Cuan. Siapa sangka di balik besarnya pangsa pasar di bursa domestik, Prayogo memulai bisnis usaha dengan tak mudah. Prayogo merupakan anak pedagang karet yang mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat menengah pertama karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Bisnis pertama yang diseriusi Prayogo setelah resign sebagai GM Jayanti Group ialah membeli sebuah perusahaan yang sedang krisis finansial, CV Pacific Lumber Choi. Prayogo meminjam sejumlah dana pada sebuah bank untuk membeli perusahaan kayu ini. Hebatnya ia dapat mengembalikan pinjaman tersebut hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Perusahaan inilah yang kemudian berubah nama menjadi PT Barito Pacific. Pada masa Orde Baru, perusahaan ini maju pesat menjadi perusahaan kayu terbesar di Indonesia.